Oke, selamat datang kembali di video seri Hidroinformatika bersama saya. Untuk episode atau video kali ini, kita akan sedikit belajar untuk mengolah data hujan, baik itu skala jam-jaman, harian, ataupun bulanan menggunakan Python programming. Nah, di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan data satelit yang sudah di-download masing-masing, baik itu data GPM maupun CHIRPS maupun data yang lain ya. Nah, dengan asumsi teman-teman sudah mendapatkan data-data tersebut, dan pastinya untuk hujan jam-jaman, teman-teman sudah familiar untuk mendownload data di Versian ya. Disilahkan untuk data jam-jaman disediakan untuk tutorial kali ini, data harian juga. Nah, harian kemudian nanti kita olah menjadi data bulanan. Nah, oke. Jadi silahkan sediakan untuk data jam-jaman dan harian di komputer masing-masing. Nih, masuk ke Python. Nah, kita akan mengolah data-data tersebut menggunakan Python. Nah, untuk library yang dibutuhkan adalah library bawaan dari Spider atau Anaconda ya. Jadi teman-teman tinggal memanggil dengan mengimpor masing-masing library ini. Nah, untuk line ini adalah line untuk menentukan directory default di mana file-file akan didapatkan. Nah, untuk F ini kita akan memulai untuk bagian pertama adalah pengolahan data hujan harian untuk mendapatkan hujan harian maksimum tahunan maupun menjumlahkan data harian menjadi data bulanan. Oke, kita punya file harian ini mungkin di komputer masing-masing bisa disesuaikan. Nah, silahkan untuk dibaca. Nah, oke, kita lihat. Nah, untuk data yang sudah kita baca di sini masih meliputi data NaN atau data yang tidak tersedia nilainya. Nah, silahkan dihapus untuk semua baris dengan nilai NaN ini atau not available dengan menggunakan sintaks df drop null untuk menghapus seluruh baris yang berisi NA. Oke, sekarang kita sudah memiliki data frame atau tabel yang sudah tersisa hanya angka ya. Nah, untuk kolom pertama ini adalah kolom date atau waktu. Untuk sisa kolom 4 ini adalah masing-masing data GSMap, Versian, CHIRPS, dan GPM. Nah, untuk tahap pertama kita perlu mendefine untuk kolom pertama ini sebagai kolom waktu. Bisa kita run layar ini, lalu di run, mungkin membutuhkan waktu sedikit beberapa. Nah, setelah berhasil maka kolom pertama sudah terdesain sebagai kolom waktu, dan sudah bisa memahami bahwa ada masalah waktu. Kita lihat bedanya. Nah, sekarang antar tahun, bulan, dan tanggal sudah terhubung dengan strip ini, biasanya menandakan bahwa data sudah terformat menggunakan format waktu. Oke, untuk selanjutnya kita dapat menghitung untuk hujan harian maksimum tahunan dengan menjalankan line ini ya. Jadi bisa menggunakan fungsi group by, jadi mengelompokkan data berdasarkan tahun dt.year ini, lalu menghitung selama masing-masing tahun tersebut maksimum ya. Jadi kita tetap mendapatkan data harian tapi maksimum di masing-masing tahun. Oke, kita run. Nah, kita baca untuk ANN. Nah, untuk ANN sudah terlihat untuk masing-masing dataset hujan harian maksimum tahunannya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pola masing-masing dataset cukup berbeda ya. Versian dan CHIRPS secara lebih umum dia menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada GSMap dan GPM. Nah, kalau menurut saya, mungkin sense saya sendiri ya, untuk Versian dan CHIRPS ini mungkin tidak cukup baik ya untuk merepresentasikan hujan harian maksimum tahunan ya. Di GSMap dan GPM ini saya rasa lebih baik karena beberapa tahun dia memiliki hujan cukup ekstrim di atas 100 ya, dimana ini cukup reasonable atau cukup realistis. Nah, untuk menyimpan file ANN ini atau hujan harian maksimum tahunan bisa menggunakan function CSV. Lalu untuk ANN strip max underscore plus F ini, F merupakan pola string yang sudah kita define sebelumnya. Nah, plus di sini hanya menggabungkan dua string. Nanti format atau nama filenya adalah ANN max data hujan multi harian CSV. Oke, kita run.
Oke, karena ini sudah sebelumnya saya buka, mungkin saya close dulu ya. Ya, agar proses saving bisa dijalankan. Ya, kalau filenya masih terbuka tidak bisa dirunning. Oke, saya ulangi. Oke, sudah kita dapatkan untuk data ANN Max. Ini adalah HMT atau hujan harian maksimum tahunan untuk masing-masing dataset dalam satu file CSV yang bisa kita buka menggunakan Excel. Ini coba kita cek apakah data baik. Nah, oke ya, sudah kita dapatkan dalam format Excel, format CSV dengan menggunakan Excel. Nah, sini ya, untuk date, di sini sudah terformat hari, dan teman-teman bisa olah untuk kemudian bisa di copy paste ke program analisis frekuensi masing-masing. Atau mungkin jika menginginkan perhitungan analisis frekuensi menggunakan Python, mungkin di lain waktu saya buat tutorial. Oke ya, jadi dari sini teman-teman sudah bisa mendapatkan hujan harian maksimum tahunan dengan pengolahan yang cukup singkat dari data masing-masing satelit menggunakan Python. Oke, sekarang coba kita plot menggunakan Python ini. Pertama kita set kolom pertama sebagai indeks sumbu X nanti agar plotnya bisa secara otomatis ya. Nah, yang saya maksud untuk date-nya secara otomatis menjadi label dari aksis X atau sumbu X. Dan di sini untuk label sumbu Y kita berikan annual maximum rainfall seperti yang terlihat di sini ya. Nah, untuk bentuk data seperti ini, jika kita langsung gunakan dot plot, ini dia akan terbaca secara otomatis. Untuk masing-masing kolomnya adalah masing-masing perbedaan ini ya, garis warna garis secara otomatis. Untuk fungsi plot ini adalah turunan dari matplotlib ya. Dia secara otomatis membaca data dan bisa memahami bakal grafik yang diinginkan adalah seperti ini. Nah, saya kira ini jelas ya, dibandingkan dengan penggunaan Excel untuk. Nah, silakan jika mau di save bisa plt.savefig test.cbg misal. Nah, dan sini teman-teman sudah bisa mendapatkan data hujan harian maksimum tahunan yang kemudian bisa diolah untuk analisis frekuensi. Oke, mungkin bagian yang kedua di video ini adalah yang terakhir juga ya. Jadi untuk video ini mungkin sementara hanya hujan harian dan hujan bulanan. Untuk hujan jam-jaman nanti. Nah, jika teman-teman ingin melakukan analisis ketersediaan air, misalnya menggunakan model MOOC atau MPK atau model yang lain, biasanya untuk skala waktunya adalah bulanan atau setengah bulanan. Nah, contoh di sini saat ini saya contohkan untuk data bulanan ya. Nah, data harian tadi bisa kita olah, kemudian kita jumlahkan, akumulasi menjadi data bulanan ya. Jadi tidak perlu mencari data bulanan baru. Nah, caranya adalah membuat kolom baru bernamakan year month. Lalu ini ya, silakan jalankan untuk sintaks ini dfdate, kemudian ini di group untuk menjadi skala M di sini adalah month ya, to dt to period, jadi mengkonvert dari harian menjadi bulanan. Oke. Nah, sini mungkin ada warning bisa dibaca. Ini lebih adalah karena perbedaan versi dan sebagainya, biasanya ada penyesuaian. Nah, silakan dibuka untuk DF ini kemudian muncul baru ya, kolom year month berisi date tapi dalam format mentok sampai bulanan. Jadi di sini akan digunakan untuk menggrup data-data multi baris ini kemudian menjadi satu. Misalnya untuk bulan Januari nanti ada 31 hari, 31 row atau baris yang kemudian diolah menjadi satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita buat kolom baru lagi, kolom bulan, month, lalu mengelompokkan kembali dari tanggal atau harian menjadi bulanan, tapi dengan sedikit perbedaan. Oke,
Nah, sekarang kita hanya mendapatkan indeks atau angka dari bulan ini ya. 111 ini menandakan bulan ya. Jadi ini bulan 1, bulan 2, adalah bulan. Nah, lalu silakan selanjutnya mirip dengan yang tadi, group by. Jadi untuk membuat grup, mungkin untuk line ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Kalau kita gunakan untuk year month ini untuk mengelompokkan data untuk menjumlah, mengakumulasikan jadi bulanan. M1 ini silakan di M juga boleh, mungkin M gitu aja ya. M sama dengan grup dari bulanan untuk kemudian dijumlahkan. Oke, kita sudah mendapatkan data baru, yaitu adalah data bulanan dari 2001 sampai 2022 untuk masing-masing data. Oke, silakan di save monthly sum plus F. Coba kita cek monthly sum. Oke, nah, sambil menunggu. Jadi untuk data untuk tersediaan air atau pemodelan tersediaan air, mungkin teman-teman bisa gunakan setengah bulanan ya. Nah, challenge untuk teman-teman mungkin bisa dicari baik itu browsing, Stack Overflow maupun ChatGPT. Jika ini bulanan, contoh yang sama untuk setengah bulanan ya. Jadi step yang sama, hanya 3 kali step atau 2 kali step saja untuk bisa mengkonvert dari harian menjadi setengah bulanan. Oke, untuk data bulanan sudah kita dapatkan. Mungkin untuk kolom month ini karena tadi terlanjur keran ya, kita hapus saja. Nah, jadi ini adalah data bulanan ya untuk masing-masing data satu. Nah, data ini juga bisa teman-teman plot, misal dengan metode yang sama, mplot seperti ini. Nah, kemudian plot dari bulan ke bulan, dari 2021 sampai 2022 untuk data harian menjadi data bulan. Oke, mungkin cukup sekian. Ini mungkin bisa diubah nanti ya. Oke. Dan sampai di sini untuk video kali ini. Topiknya adalah pengolahan data yang sedikit lebih kompleks dan agak berat ya karena data jam-jaman. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.